dibalaskan dengan point place yang mungkin bisa di-spam terus-terusan. Yap, dan sepertinya belum ada oke. Permainan cukup agresif, hanya Ki saja bersama dengan seorang Gamora di area mid-nya. Sementara Maef yang bakal coba nabrak pertama kali ke arah seorang Gamora dan juga Ki, tapi Max kali ini yang mencoba untuk memberikan damage sedikit dengan Shuriken dan juga Coach Shadow. Waduh, ini Tamus memang dimanfaatkan sekali di early game ini karena kita tahu Tamus di early game dia punya kekuatan yang mungkin berada di atas rata-rata dari fighter-fighter yang berbeda ya. Dia bisa terus-terus nge-spam juga dengan Molten Side yang dia miliki. Dia siap untuk melakukan fight juga di early game seperti ini. Tapi Kiwas Waslab mengikuti ke arah Renvi yang menggunakan Yuzong. Iya, dan kali ini masih coba ditahan juga di area bawahnya Ki. Masih bisa untuk membackup mat. Ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai matnya tumbang di awal terlalu Yap. banyak. Karena kita tahu Cloud ini benar-benar butuh banget sama yang namanya item scaling. Yap. Tentunya dengan dua item utama yaitu Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword. Ya. Nih, walaupun sekarang juga untuk dari start dari Art of Chivalry-nya juga sangat-sangat banyak dikurangin ya. Cimomo Iya. ya yang dulunya 10 sekarang udah 5 itu harusnya dia bisa memotong waktu untuk menggunakan stack dan juga join fight-nya. Betul. Kita lihat aja bagaimana nanti aksi dari Cloud ini sendiri. Benar, dia dapetin stack lebih gampang tentunya dan masih ada apa ya, bisa dibilang kayak zoning yang dilakukan oleh teman-teman Geek di area bawah, tapi itu membuat Bigetron bisa mendapatkan satu orang first blood Maef yang harus ditumbangkan di area atas Pak Pulung. Ada pola perbedaan dari segi keharasnya di atas dan juga di bawah. Coba lihat dari Bigetron apa, mereka memang begitu yakinnya. Tapi di bawah mereka penuh akan perhitungan, masih menunggu juga. Pepiu berhasil mendapatkan satu orang dan untuk kali ini Pepiu ada Argo Turret yang harus dia telan. Hampir aja dia yang ditembak, kita yang ketar-ketir di sini. Iya, tapi kali ini lihat masih mencoba untuk menahan di area bawahnya 3 member sekaligus dan bahkan ada Furious Death dari Renvi nggak connect. Karena seorang Ki balik tabrak balik kali ini Swing Eagle ke arah seorang Kios dan Kiosnya tipis banget kayak dompetnya Pak Pulung masih bisa survive untungnya di akhir bulan. Bener sekali, udah tipis ban, udah kayak keuangan di akhir bulan itu tadi ya. Tapi masih bisa selamat, masih bisa pulang satu sama dari poin killnya. Hanya saja sekarang dari Purple Buff udah ada serangan yang dilakukan. Purple Buffnya berhasil diambil juga oleh Hayabusa. Maxnya kembali lagi masuk ke dalam area pertahanan yang dia miliki. Iya, satu sama kali ini skor sementara dari kedua tim. Dan kalau kita ngeliat memang sebenarnya dari Gifam mereka bermainnya cukup berani tadi di area bawah sampai nabrak ke arah turretnya. Di area atas, Maef udah punya Inferno, udah punya satu Molten Side juga yang kita tahu ini slow effect dari Molten Side benar-benar ngeselin banget. Tapi di area bawah, Mat jangan sampai ke pick off karena dia udah ke pick off sekali. Yap. Dan dia harus ngereset lagi dari Art of Chivalry stoknya. Oke. Tadi ada bantuan juga dari Max, berhasil mendapatkan crabnya, ada gold yang berhasil diambil, Kios Waslab di bagian tengah, masih santai, masih bisa memberikan holy healing terhadap rekannya. Namun untuk Maxnya udah langsung masuk, Shadow Kill langsung dikeluarkan, bisakah dia bertahan enggak untuk kali ini, karena sekarang untuk Rafaelanya, Kios Waslab harus meregang nyawa tepat berada di area, ataupun di depan outer turret di area mid. Iya, sementara Renvi dicoba nahan di area bawah kali ini agak sedikit sulit ya, memang ketika melee ketemu sama range. Ini memang Renvi-nya harus agak sedikit tarik ulur, nunggu rotasi tentunya dari teman-teman Geek juga. Sementara dari Bigetron mereka bermain dengan cukup aman juga, 1,3. Ya, 1.300 perbedaannya, tapi nggak terlalu banyak Pak Pulung, karena ini mungkin dengan turtle yang kedua masih bisa diamankan sama Geek. Tapi tergantung, biasanya mereka coba cari satu orang untuk ditumbangkan terlebih dahulu. Yap, waduh Kios Waslab. Udah mulai. Memancing keributan tadi ya, dia mencoba untuk mencoba untuk mengeluarkan siapa aja di dalam rumputan tersebut. Dan sekarang turtle-nya di-reset, tapi Purple Buff again and again. Baby harus kehilangan Purple Buff ini, akan ada estimasi waktu yang sangat-sangat terlambat sekali untuk dia mengumpulkan dari sisi level. Sekarang level 6 juga level 8, langsung ditabrak dengan Cycling Eagle di bagian tengah, tapi masuk ke dalam kotak dari Reroll Manipulation, kayaknya masih bisa selamat. Udah ada lagi Black Dragon Bomb, langsung landing, Rico-nya mundur, Max-nya turtle-nya berhasil diamankan, dan pertempuran pun masih terus berlanjut. Ini dia jalan-jalan ke Bekasi pengen turtle tapi gak dikasih. Itulah hal yang langsung terjadi untuk Geek Farm, di mana sekarang satu orang di bagian belakang Renvi-nya harus terjebak di antara kerumunan player dari Bigetron Alpha dan harus menghilang juga. Masih menyisakan Renvi yang selamat pergi ke arah yang berbeda, tapi tidak dengan satu rekannya yang tadi. Ini kerugian yang cukup besar sih buat Geek Farm. Mereka hilang Purple Buff, mereka hilang Turtle, mereka kehilangan 4 member Pak Pulung. Wah, rugi bandar banget ini Cimobex-nya masih selamat loh. Iya, dari Max-nya juga nggak tumbang. Dan bahkan kali ini Ripo, apakah akan, dia langsung nabrak balik dengan Falling Star Moon kali ini. Mengarah ke arah seorang Baby, masih cukup tanky dari seorang Ripo, tapi kekerasan
Riponya masih bisa mundur, masih ada Ki juga tentunya dengan guiding wind. Tapi kali ini dari kedua tim gak akan terlalu memaksakan team fight lagi, hanya ngepok-ngepok aja, memberikan sedikit slow effect. Tapi kali ini lihat stunnya, connect ke seorang Gamaro dan Renvi. Loncat dengan Furious Dive yang benar-benar meyakinkan sekali dari seorang Renvi. Wow, selain flicker, tidak ada escape ability yang dimiliki oleh Vel. Sekalinya ada daya kejut ataupun efek kejut yang diberikan, Ya. ini pasti akan membuat Velnya bingung dengan jarak yang harus dia ambil. Tapi Matt, ulang lagi, dia diberikan tekanan. Maepji-nya udah masuk ke bagian tengah. Baby ingin mendapatkan purple buff. Coba lihat dari sisi levelnya loh. Masih tertinggal sejauh ini. Iya, tapi kali ini lihat ada blazing duet dari seorang Mar, bakal coba untuk ngepok aja, nge-clear minion secepat mungkin sambil menunggu Gamora dan juga Ki dalam melakukan cover di area bawah. Dan bahkan buying time ke arah seorang Ripo yang berdansa-dansa tentunya dengan Frost Shield dan juga selendang maut dari seorang Esmeralda di area atas. Yap, itu di ujung selendang lo dan selipin kerikil ya, biar sakit banget kalau emang nyelebeo ke arah player dari Kipam. Namun untuk sekarang Quad Shadow-nya dibalaskan dengan Holy Baptism. Kios Waslap respon yang sangat-sangat cepat dan juga baik sekali, membuat Hayabusa tidak bisa melakukan inisiatif lebih terhadap dirinya. Bebiu mendapatkan satu wave minion, menambahkan lagi dari sisi levelnya. Ada KYY terkena efek dari Void Crystal, dan dia pun harus pulang, harus pergi lagi terkena efek dari Windroom-nya yang begitu menyakitkan. Ada dua orang yang langsung meledak dari sisi HP-nya, menyisakan sedikit aja, tapi untungnya masih bisa selamat. Iya, dan kali ini lihat beberapa pemain dari Bigetron, mereka udah langsung melakukan rotasi zoning lagi di area mid-nya kali ini. Hanya dengan satu katapult yang mulai masuk, dan bahkan ada shadow kill dari seorang Max kali ini bakal coba ditarik mundur. Maeve-nya mau nggak mau dia mengeluarkan Inferno hanya untuk bertahan, tapi Renvi coba untuk mengacak-acak di area belakangnya. Sama seperti Ripo kali ini yang bakal berhasil untuk menemukan Vince, tapi Renvi-nya tumbang karena nggak ada damage tambahan. Gak ada backup juga dari Geekfarm kali ini, bahkan Bigetron berhasil untuk mendapatkan turret di area mid ya Pak Pulu. Iya benar sekali loh, Balia mereka masih sangat-sangat bernafsu sekali. Ada 4 player yang masuk dan nyelonong boy gitu doang. Santai aja mereka tabrak itu inner turret, mereka berkesempatan untuk mendapatkan inner turretnya. Ripo menjadi palang pintu, menjadi sebuah perimeter untuk pemain Geekfarm itu tidak bisa mendekat ke arah mereka, tapi mati sisi yang berbeda udah memberikan lagi sebuah damage yang begitu menyakitkan lewat ada satu blazing duet. Namun sangat sakit sekali hingga membuat dari Sansin-nya nggak bisa lari kemana-mana. Iya, harus tumbang lagi dan lagi. Kali ini beberapa member yang kita udah ngelihat dari Geekfarm, mereka selalu kalah dari team fight-nya. Yap. Karena bisa dibilang ketika Renvi coba ngacak-ngacak di area backline pun, ini apa ya, di area depannya tuh damage-nya nggak cukup juga Pak Pulung. Nggak cukup loh, mereka ketinggalan banget loh dari Geekfarm ID dari sisi networknya. Udah sangat jauh, ingin maju juga Maepji. Mereka ada 3 orang, tapi langsung dibawa mundur aja oleh Bigetron Alpha. Bisa dibilang kayak matnya aja belum bener-bener kayak komit ikut team fight bareng sama Bigetron Alpha. Dan Geekfarm pun mereka agak sedikit kesulitan tentunya, apalagi kalau kita lihat dari pergerakannya Bigetron sendiri ya, rotasinya nggak henti-hentinya gitu loh Pak Pulung. Iya, ini mereka ditekan terus-terusan loh. Emang Bigetron Alpha nggak mau memberikan sedikit waktu terhadap pemain Geekfarm ID bisa membalikan keadaan. Matnya coba udah level 10 sama dengan jungler yang dimiliki oleh Geekfarm, tapi Maepzi di bagian tengah. Oke, matnya sakit banget, itu blazing duetnya masih dipaksakan. Untuk DPP masih bisa selamat. Hanya saja Holy Baptism, guiding wind memanggil Man untuk ke bagian belakang, tapi Mati udah gak bisa selamat lagi. Ada satu player dari Bigetron Alpha yang langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat, tapi Renvi-nya mengusir mundur KYY. Cyclingnya langsung diaktifkan, memberikan waktu untuk dia bisa selamat dari arah tersebut. Malah sekarang Renvi-nya yang harus menghilang dengan sangat cepat. Maepzi juga langsung menyusul dengan rekan-rekannya. Kios Waslap ingin pergi ke arah mana, Ripo-nya mundur dulu bergantian dengan Max, di mana Max menjadi sang eksekutor untuk bisa mendapatkan poin-poin kill tambahan. Ini kalau kita ngelihat ya, Hayabusa yang kemarin udah di nerf juga, kali ini benar-benar dibuktikan oleh Bigetron kalau dia masih bisa bermain dengan sangat amat baik sekali dengan Hayabusanya kali ini. Mengarah ke arah inhibitor di area mid kali ini, tersisa 2 pemain saja. Namun kali ini lihat Bebiu-nya, sekali maju langsung hilang begitu saja Pak Pulung. Terkena Stardust Dance, terkena ada Windblade dari Gamora, lalu ada Ki juga dengan Soulbloom-nya. Max sekali shuriken aja, langsung hilang juga. Langsung hilang. Gak ada Satu versus saya pribadi. satu versus dunia sih tadi itu benar. Iya makanya. Seluruh source skill yang dimiliki oleh pemain Bigetron Alpha semuanya keluar, diterima oleh Yi Sansin. Gak kuat dia untuk menanggung beban sejauh itu, dan Max-nya free banget untuk mendapatkan Karang Lord yang pertama. Welcome, udah level 14 juga, sedikit lagi dia udah bisa mendapatkan level 15-nya. Ada Orange Bar yang akan diamankan.
Ripo gak mau pulang, membuat pagar agar pemain Geek Farm gak bisa keluar dari garis yang udah dia buat. Yap, sementara kalau kita lihat lagi-lagi Kinya kali ini bakal coba ditahan dengan ada Void Crystal. Bakal coba mundur terlebih dahulu tapi Mat siap rasanya hanya untuk mendapatkan turret objektif di area bawah Ripo. Tahan dulu Ripo, jangan langsung masuk dengan Falling Star Moon karena itu inhibitor turret. Itu damage-nya tentunya lebih sakit dibandingkan turret-turret biasanya. Yap. Jadi biasa aja, jangan buru-buru. Ada Kalau sih kata katanya Lemon. keluar yang biasa aja. Nih lordnya nih, bokapnya Hylos udah langsung datang. Siap untuk memberikan daya dobrak kepada beberapa untuk bisa mendapatkan baby yang pertama ini. Dimana baby masih berusaha, ada point flash juga dikeluarkan. Reroll manipulation sejauh ini masih belum terlihat, masih belum dikeluarkan juga. Satu kita taruh di bagian bawah udah mulai hancur. Namun dengan ada reroll manipulation yang dibuka tapi malah langsung diganggu. Kelar sudah untuk beberapa saat ke depan. Tidak akan ada ultimate yang bisa dikeluarkan oleh Yuki-nya. Bahkan untuk kali ini, Tios Waslem harus jadi korban. Renty-nya belum landing kemana-mana pun. Dia masih berputar-putar di bagian atas. Ada Webmin yang berhasil dia hilangkan juga. Ripo-nya masih berputar-putar. Ada pasif yang berhasil diambil. Semua darahnya dia sedot. Di bagian tengah, Webmin yang masih bisa ditahan. Tapi ada masuk lagi di atas dan juga di bawah. Bisakah Kipama ini menahan untuk menerima seluruh skill yang langsung dikeluarkan oleh Bigolor Alpha. Langsung melompat begitu aja. Lewat penyisian langsung dikeluarkan juga oleh Renty-nya. Dragon Tail langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi mereka masih bisa menahan terjadi. Whiplash-nya meledak. Belum lagi ada satu blazing duet di bagian belakang yang langsung masuk begitu aja. Tapi MaFC masih bisa respawn lagi untuk dari region SP-nya loh Cimomo. Iya, dan masih bisa di defense base-nya dari Geek Farm sendiri. Namun, mereka harus kehilangan 3 inhibitor sekaligus. Dan itu kalau aku bilang Bigetron mereka cukup nahan, cukup lama sih sebenarnya di area base-nya. Dan Geek Farm pun berkali-kali 2 kali reload manipulation di pop-up. Ini masih bisa untuk menahan pergerakan dari Bigetron. Renvi pun dengan satu Black Dragon Form tentunya dia mencoba untuk mengacak-acak sisi backline-nya. Tapi ketika Mat masuk dengan satu Blazing Duet, mau nggak mau semua member dari Giva mereka langsung pukul mundur Pak Pulung. Waduh itu tadi emang berlapis-lapis ya Cimomo ya. Iya. Apa yang dikeluarkan oleh Bigetron Alpha dan Max. Sekarang ada satu Kios. lagi sakit banget Kios Waslem. Bisakah dia bertahan tapi dengan Oli Baptista masih bisa selamat sejauh ini saja. Renvi tidak mendapatkan hal yang sama. Dia udah nggak selamat lagi. Bahkan Baby juga langsung menyusul. Udah ada 2 player dari Giva yang langsung hilang dengan sangat cepat. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan game pertama dan bener aja. Bigetron Alpha 1-0. Iya, kalau kita ngelihat di mana sebenarnya dari Bigetron, mereka benar-benar berfokus untuk kasih space Yap. ke arah seorang Cloud-nya dan Matnya untuk